Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munaim Magu, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Buton, semester 3, Prodi PGSD, dengan nomor induk mahasiswa 0319011170. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana proses pembuatan makanan pada tumbuhan. A. Pengertian pembuatan makanan pada tumbuhan atau biasa disebut juga dengan fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau melalui proses biokimia pada klorofil dengan bantuan sinar matahari. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Adapun faktor yang mempengaruhi fotosintesis yaitu yang pertama air. Air sangat berperan penting pada proses fotosintesis karena tumbuhan akan menyerap air dari tanah, kemudian diserap oleh akar, selanjutnya disalurkan melalui pembuluh angkut atau xilem sampai pada daun. Kandungan air di udara dan di dalam tanah sangat mempengaruhi laju fotosintesis. 2. Gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida diperoleh dari udara yang masuk melalui mulut daun atau stomata. Seperti halnya air, konsentrasi gas karbon dioksida di udara juga sangat mempengaruhi laju fotosintesis. Yang ketiga, klorofil. Klorofil disebut juga zat hijau daun. Klorofil terdapat dalam kloroplas. Kloroplas ditemukan pada daun. Klorofil berfungsi untuk menyerap energi cahaya. 4. Cahaya. Cahaya mempunyai panjang gelombang yang bervariasi. Faktor cahaya matahari sangat menentukan proses laju fotosintesis. Keadaan cuaca yang terang dengan keadaan cuaca mendung memberikan hasil yang berbeda pada aktivitas fotosintesis. C. Proses fotosintesis pada tumbuhan. Proses fotosintesis terdiri dari dua fase yaitu 1. Reaksi terang atau fotolisis. Reaksi terang disebut juga reaksi penguraian atau pemecahan air, karena pada peristiwa ini air dipecah oleh cahaya menjadi hidrogen dan oksigen. Reaksi ini hanya dapat terjadi di dalam klorofil. Oleh karena itu, klorofil berfungsi sebagai penangkap energi cahaya, yang selanjutnya energi tersebut digunakan untuk menguraikan air menjadi H+ dan OH-. 2. Reaksi gelap. Reaksi gelap merupakan reaksi fotosintesis yang terjadi pada stroma kloroplas. Reaksi gelap seperti namanya, tidak membutuhkan cahaya dalam prosesnya, dan tentunya tidak menggunakan pigmen klorofil juga, karena klorofil merupakan pigmen yang menangkap cahaya. Reaksi gelap menggunakan ATP dan NADH. Hasil reaksi terang merupakan sumber energi untuk reaksi gelap. Reaksi gelap memiliki jalur reaksi yang disebut sebagai siklus Calvin. Pada siklus Calvin, NADPH dan karbon dioksida bereaksi menghasilkan karbohidrat dalam bentuk gula. D. Cara tumbuhan menyimpan cadangan makanannya. Tumbuhan menyimpan hasil fotosintesis sebagai cadangan makanannya pada beberapa bagian, yaitu 1. Cadangan makanan disimpan pada akar, contohnya pada wortel dan singkong. 2. Cadangan makanan disimpan pada batang, contohnya pada tebu, kentang, atau umbi batang. 3. Cadangan makanan disimpan pada buah, contohnya pada jambu, kelapa, dan anggur. 4. Cadangan makanan disimpan pada biji, contohnya pada padi dan kacang. 5. Cadangan makanan disimpan pada daun, contohnya pada bayam, kangkung, dan genjer. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.